Kalian tahu nggak? Antum semua tahu nggak? Kalau negara kita berdasarkan syariat Islam, ya kami orang Densus yang paling bahagia dan bersyukur. Kenapa? Lihat antum semua itu nggak perlu diproses hukum, langsung dikisos. Ini syariat Islam. Iya kan? Iya, saya seneng. Kalian harus kritis, teman-temanku, sahabatku. Kalian itu generasi milenial. Generasi milenial itu umur 20 sampai 39. Generasi Z itu umur 14 sampai 19 tahun. Ya, kalau saya Gus Imam sama beliau, ya, itu udah kolonial. Tujuan nasional bangsa Indonesia ada 4. 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Plus kita punya program yang namanya Indonesia Emas 2045. Saya 2026 pensiun, beliau udah tahun berapa pensiun Pak kita Pak? Berarti kalian semua nanti yang memegang tampuk Indonesia ini untuk maju ke depan, untuk menguasai peradaban dunia sebagaimana leluhur-leluhur kita dulu gitu loh. Nah kalau kalian tidak mempersiapkan diri dengan bangunlah jiwanya, bangun badan, itu tidak hanya infrastruktur fisik, tapi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke. Tapi ada yang lemah, bangun jiwa. Jiwa apa? Spiritual. Semangat jihad jangan mau diklaim atau jangan mau dibajak oleh kelompok-kelompok radikal terorisme yang menjadi fitnah dalam agama. Milik kalian semua. Ya ayat Tuhan nafsul. Makanya saya menggelorakan torekoh, tasawuf. Kan betul? Ada Buya Arazi, ya. Buya Syakur, ya, dan banyak lagi. Gus Baha itu kan terus menggelorakan spiritualitas. Kalau fikih juga fikih yang usul fikihnya juga dibahas gitu loh. Ya, ini karena memang kita lemah di bidang ihsan. Padahal itu misi utama para nabi. Nah negara kita ini kita harapkan, ya kita harapkan. Kita ini sudah terlalu lama dijajah oleh kolonialisme 350 tahun, oke? Kita sudah merdeka, baru merdeka dari kolonialisme, tapi belum merdeka dari neokolonialisme. Sifat karakter strategi penjajah sama dengan sifat karakter strategi proksinya penjajah atau neokolonialisme. Apa? 1. Mereka menghilangkan, menyesatkan dan membiaskan sejarah bangsa. Sehingga hilang jati diri, kepercayaan diri, kebanggaan diri. Anak-anak kita sudah menemukan itu ya, riset apa segala macam, misalnya kata riset pertanian, nemu buah, ya, jambu yang bagus. Ya. Tidak pede menamakan jambu Jawa, jambu Sumatera, atau jambu mana kamu, jambu Indramayu misalnya. Tapi lebih bangga jambu Bangkok loh. Ini akibat jati dirinya hilang. Padahal, mohon maaf saya kenal sama Profesor Yusna Surya itu. Ya, beliau mendidik setahun 2 tahun ini di sini di SMS itu. Ya, Gading Serpong itu mendidik setahun 2 tahun anak-anak bangsa generasi kita. Begitu lomba olimpiade matematika, fisika juara terus. Berarti potensi orang Indonesia itu hebat-hebat loh. Betul? Cuman karena tadi sudah kehilangan jati diri tadi. Ayo bangkit. Yang kedua, mereka menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa. Yasinan bid'ah, maulid bid'ah ini. Akhirnya apa? Masyarakat yang tadinya masyarakat yang sosial, oriented menjadi individual sehingga mudah diadu domba. Betul? Lalu Wahabisme itu apa? Wahabisme itu yang bawa siapa? Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Mentornya Muhammad bin Abdul Wahab itu Jeffrey Hamper, MI6 Inggris. Gimana sih? Dulu Belanda mau menghancurkan Sumatera, nggak bisa. Akhirnya mendatangkan intelijennya, ya, yang namanya Snok Horgronya disekolahkan di Arab Saudi, hafid Quran,
pinter bahasa Arab, secara intelijen dimentori sama MI6 Inggris. Datang ke sini bergelar Syekh Abdul Ghaffar. Oke. Kemudian apa? Terjadi perang Padri. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama spiritual, ulama tarekat dibunuhi, betul? Kita harus belajar sejarah, kita luruskan sejarah lagi. Ya. Yang menjadi fitnah dalam radikalisme terorisme mengatakan Islam itu awal mula semuanya adalah teroris yang kami tangkap, kami proses hukum. Ini mohon maaf ini, saya harus jujur mengatakan. Teroris yang kami tangkap, yang kami proses hukum sejak 2018. Ya, sekali lagi, sejak 2018, saya nggak mau ke belakang, terlalu jauh. Sejak 2018 di bulan November 2018. Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 2018 sampai detik ini sudah lebih dari 2000. Dan semuanya KTP-nya Islam. KTP-nya. Saya nggak mau mengatakan Islam. Karena Islam yang saya yakini tidak seperti itu. Betul? Dan mereka amaliyahnya Salafi Wahabi semuanya. Dengan ciri dan indikasi tadi sudah anti budaya kearifan lokal. Anti maulid, anti tawasul, anti torekoh. Padahal torekoh itu wajib nggak? Wajib nggak torekoh? Wa alawis takomu ala torikoti la askoinahum an ghadaq. Oke, mana nggak wajib? Paham dari sini ya? Nah, sudah menjawab? Tidak? Oke, ada lagi satu lagi. Suatu ketika saya ditanya, apa hukumnya ketika kita berbuat tegas terhadap musuh-musuh agama dan musuh-musuh negara? Maka saya jawab, hukumnya wajib. Nah, kira-kira Indonesia sudah tegas belum? Menurut Islam atau menurut Al-Quran? Ya, saya bilang belum. Kalau di Al-Quran itu ada ilmu hikmah yang diajarkan oleh Sayyidina Khidir kepada Sayyidina Musa, betul? Intinya, di situ diajarkan tentang ilmu hikmah. Kalau dalam perspektif intelijen itu yang namanya ilmu prediksi antisipasi. Berdasarkan prediksi, kapal-kapal nelayan yang mau berlayar, punya nelayan miskin tadi, kalau dibiarkan akan dibajak di tengah laut oleh seorang raja yang zalim, seorang kapalnya akan dibajak, orangnya atau nelayannya akan dibunuh. Maka antisipasinya oleh Nabi Khidir dilobangi sehingga tidak jadi berlayar. Yang kedua, berdasarkan prediksi, ini anak-anak ini atau anak muda ini yang belum balik itu, ya kalau dibiarkan hidup, dia nanti akan merusak persatuan, merusak ukhuwah, membuat kehancuran di muka bumi. Padahal ini adalah anak hamba soleh. Maka antisipasinya Nah kita kan tidak, malah kayak diternak. Jelas-jelas ini namanya radikalisme terorisme. Ini adalah merusak agama, merusak akidah, merusak persatuan bangsa, merusak harmonisasi atau moderasi beragama. Dan ini adalah bentuk dari proksi ideologi. Kenapa dibiarkan? Nah itu tadi. Karena kita belum merdeka dari neoliberalisme, neokapitalisme. Belum merdeka dari new kolonialisme. Ini tugas kita. Nah terus relevansinya. Bagaimana kalau kita ini. Kalau di Cina itu ada apa istilahnya 3 itu apa? ATM apa namanya? Amati, tiru, modifikasi. Di Densus dan di BNPT ada nilai dasar yang ketiga. Disiplin, optimis, kreatif, dan inovasi. Inovatif. Sama kalian. Ya. Silahkan berkreasi. Silahkan ini. Kan begitu. Cuman saya sebagai pejabat tetap yang penting jangan melanggar hukum. Kan gitu ya. Kalau ketangkap, kalau sudah bicara ketangkap kita bicarakan di luar forum. Betul? Aku kan sudah bilang jadilah Robin Hood yang syar'i. Ya, jadilah Robin Hood yang syar'i. Suatu ketika saya bilang sama teman-teman yang kebetulan kami tangkap. Antum semua pengen ya negara kita berdasarkan syariah Islam? Yo iya. Kalian tahu nggak? Antum semua tahu nggak?
Kalau negara kita berdasarkan syariat Islam, ya kami orang Densus yang paling bahagia dan bersyukur. Kenapa? Lihat antum semua itu nggak perlu diproses hukum, langsung dikisos. Karena syariat Islam. Paham sampai sini? Paham teman-teman? Teman-teman paham ya? Jadilah Robin Hood yang syar'i. Nah, kemudian yang kedua. Terus kalau ketahuan, nah kalau ketahuan yo itu namanya ini, namanya maling itu karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan namanya maling nggak ketahuan. Makanya disinilah pentingnya kalian bersatu, berkomunitas. Ya tak kenal maka tak sayang. Di sini pentingnya pelatihan ini tidak hanya untuk menuntut keilmuan, menambah wawasan dan pengalaman maupun pengetahuan, tetapi juga networking penting, termasuk Anda kenal sama saya. Ya kan, begitu ya pasti telepon dong ke Gus Imam, telepon ke beliau, ke saya. Kalau saya kan tinggal kan gitu. Iya. Saya juga senang kalau negara ini berdasarkan syariat, ya kan. Dan kita kembangkan ya, karena teman-teman Muhammadiyah kan sudah sepakat sama kita semua lah. Dulu Muhammadiyah mempunyai program TBC, ya memberantas TBC, takhayul bid'ah khurafat. Sekarang dirubah, tidak TBC takhayul bid'ah khurafat, tetap TBC, tetapi terorisme, bughot, corruption. Nah, berarti musuh bersama kalau sudah TBC-nya itu, betul lah. Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah dan sebagainya, karena itu musuh agama dan musuh negara. Nah, sekali lagi silakan Anda jadi Robin Hood yang syar'i. Ya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Tidak cukup. Udah iman, takwa enggak cukup. Wa kunu mangashodiqin. Bertawasullah pada hamba-hamba sodik, para aulia-aulia Allah. Maka carilah guru rohani, walia mursyid. Ya, itulah orang cerdas. Dan kalau ingin kalian tahu, jadilah kalian orang baik. Ya, belum tentu mulia. Tetapi orang mulia pasti baik. Kalau orang baik, jadi begini. Esensi agama, substansi agama itu akhlak. Sepakat? Ini para ulama ya. Substansi agama itu akhlak. Substansi akhlak itu bismillahirrahman, kasih sayang, cinta. Nah orang yang cinta, orang yang punya kemanusiaan yang tinggi, dialah orang baik. Nah hamba yang paling baik adalah hamba yang paling banyak bermanfaat untuk hamba yang lain. Ya kan? Betul? Nah sekarang, kalau baik itu dimaknai sebagai kemanfaatan, ya, maka tidak perlu beriman, orang bisa baik enggak? Bisa enggak? Ateis bisa baik enggak? Nah, terus yang bagaimana? Orang ketika akhlakul karimah, bungistu li utamima makarimal akhlak, itu artinya adalah menyempurnakan akhlak mulia, tidak sekedar baik. Akhlak yang baik belum tentu mulia. Tapi akhlak mulia pasti baik. Karena akhlak mulia adalah akhlak yang baik yang dilandasi ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yaitu akhlak yang dilandasi karena ingin mencari ridho Allah. Betul? Nah di situ. Jadi kalau Anda ingin tanya ya di situ. Makanya ketika saya dulu ingin syahid ketika mau berangkat ke Afghanistan, ya akhirnya alhamdulillah wa innalillah ditahan 21 hari. Ya, tapi tidak dalam kasus itu karena waktu itu negara belum paham kalau saya itu terpapar, dikiranya saya fanatik gitu aja. Makanya alhamdulillah saya memang diperjalankan untuk itu. Makanya ketika saya ditanya oleh para ulama dengan guyonan kan, saya tanya pada para beliau, ada Ustadz, saya mau nanya, kenapa? Kok kata Rasulullah, iblis itu takutnya sama Umar bin Khattab? Kan gitu ya. Akhirnya para ustadz yang berkunjung ke saya, yang ketemu saya tadi berjawab, oh iya, karena Umar bin Khattab itu syariatnya kuat, tegas. Betul kan? Nah pertanyaan saya,
Emangnya sahabat yang lain, Abu Bakar, Utsman, Ali dan yang lainnya apa nggak tegas, nggak kuat? Terus menurut Gus Jenderal apa? Ya saya jawabnya, karena Umar bin Khattab pernah bersahabat sama iblis, makanya iblis takut tahu rahasianya iblis. Ya kan? Al-Islamu ilmi wa amal. Islam itu ilmu. Kalau ilmu harus ilmiah, harus logik. Makanya Allah pun katakan wa yaj'alu rija'alal ladzina la yaqilun. Allah murka sama orang-orang yang tidak menggunakan akal. Betul kan? Di situ. Nah, saya diperjalankan pernah ke Al-Mu'min, pernah jadi bagian dari mereka. Saya tahu mereka. Ya kan? Sehingga ketika mereka kita tangkap, ya kalau dulu kan zaman saya kan bukan iqdad lagi, tapi sudah melatih iqdad. Yang kami tangkap kan 2-3 kali iqdad. Kalau saya dulu malah melatih, tapi negara belum paham bahwa itu adalah bagian daripada terorisme. Gitu. Nah ini ya, jadi kalau Anda bertanya itu, makanya ketika kita pernah mengalami fase seperti itu, makanya saya tanya, yang paling luas ya memperluas jazirah Islam itu ketika Khalifah siapa? Umar bin Khattab dengan panglimanya Khalid bin Walid. Oke, sekarang konteks Indonesia. Di antara para wali-waliullah atau wali songo, itu yang paling terkenal dan paling diterima oleh masyarakat luas siapa? Siapa? Sunan Kalijogo. Kenapa dia? Kan semuanya mantan jahiliyah semua kan? Betul lah? Sunan Kalijogo mantan perampok atau mantan Robin Hood lah. Ya, Umar bin Khattab juga mantan jahiliyah. Makanya kita nggak boleh benci sama saudara-saudara kita yang OTG. Termasuk saya sama terorisme atau junior saya kok. Nggak boleh benci. Ya karena mereka korban sebenarnya. Cuman kalau sama yang ideolognya itu tadi, makanya itu harus ditegakkan secara syariah sebenarnya. Cuman kan saya sudah diikat dengan komitmen tadi undang-undang dasar.